Waktu sholat tarawih ya itu dilakukan setelah sholat isya. Ya. Walaupun dilakukan setelah jamak takdim, itu bisa. Yang penting setelah sholat isya. Misalnya kita lagi musafir, nah, kita sholat isyanya pas waktu maghrib. Ya. Ya. Yang penting dilakukan antara sholat isya atau setelah sholat isya. Ya. Atau ada orang mungkin habis buka puasa kekenyangan tidur, bangun-bangun azan subuh. Baru sholat isya pas azan subuh. Ya tetap mau sholat tarawih sholat aja. Qadha namanya. Ya. Tapi setelah sholat isya dulu. Setelah itu baru kemudian sholat witir. Sholat witir juga afdolnya dilakukan berjamaah. Kalau sholat tarawih itu dilakukan sebelum sholat isya, maka batal sholat. Ya. Jadi bapak-bapak kalau misalkan ketinggalan nih, kebetulan ada tamu, ada acara, nyampe sini, sholat isyanya udah selesai, lagi sholat tarawih. Apakah kita ikut sholat tarawih, apa sholat isya dulu? Sholat isya dulu, ya jangan ikut langsung tarawih. Atau kalau mau, karena dalam mazhab Syafi'i perbedaan niat antara imam dan makmum itu sah. Walaupun imamnya niatnya sholat sunnah tarawih, kita bisa niat sholat isya bermakmum imam yang sedang sholat tarawih. Jadi ya ikut imam saja langsung sholat isya dulu. Nanti setelah imam selesai tarawih sebelum witir lanjutin kekurangan rakaatnya. Gitu. Ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu perbedaan niat antara imam dengan makmum itu sah. Nah, kita misalkan lagi di rest area ada orang lagi sholat ba'diyah, kita ikutin sholatnya, sholat asar itu sah, ya sah kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hanafi tidak sah, perbedaan niat itu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita itu sah, walaupun imamnya, kecuali imamnya sholat mayit, kita sholat asar, bisa itu. itu memang struktur sholatnya memang sudah berbeda. Bagaimana kalau lagi ternyata yang kita di waktu maghrib nih, ternyata dia lagi sholat isya karena jamaah takdim kan, sedangkan kita sholat maghrib, ya kan? Dikira sholat maghrib ini nih di rest area ya kan? Pas rakaat ketiga dikira udah tahiyat akhir, naik lagi dia kan rakaat keempat kan. Nah, bisa dua pilihan. Bisa kita niat mufaraqah ya, dan kemudian kita tahiyat sendiri lalu salam. Kalau enggak niat mufaraqah, tahiyat sendiri salam, batal sholat kita. Atau kita tunggu di posisi tahiyat akhir. Nah, sampai kemudian imam turun lagi, ikut tahiyat baru ikut salam. Dua cara ya. Jadi kalau kita sholat tarawih sebelum sholat fardu isya, maka sholat tarawihnya batal. Mau sholat isyanya itu jamak takdim, mau sholat isyanya habis subuh, ya pokoknya isya dulu baru tarawih. Ya, oke, itu waktunya.
Bagaimana tata caranya? Sholat tarawih itu 20 rakaat dengan 10 salam. Jadi sholatnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Pak, ngantuk ya. 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau sholatnya 4 rakaat sekali salam, maka sholat tarawihnya tidak sah. Ya kan ada kan yang sholat tarawih 4 rakaat salam. Ada nggak? Ah? Ya terserah berapa aja. Yang penting caranya 4 rakaat. Itu kalau dalam madhab Syafi'i tidak sah. Nggak tahu kalau madhab yang lain. Nggak tahu kalau madhab yang lain. Kalau dalam madhab Syafi'i tidak sah. Harus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan syariat sholat tarawih yang pertama kali dilakukan Sayyidina Umar dan para sahabat. Dulu para sahabat ketika melaksanakannya, ya mereka yang lebih paham tentang hadis Rasulullah, ya terus kita tiba-tiba lebih paham daripada sahabat Nabi. Siapa kita? Ya kan? Gitu. Ya. Karena bertentangan dengan masyru'iyatnya. Masyru'iyatnya ini tidak ada kaitannya ya dengan ormas atau apa. Kita bicara fikih murni. Ya, kita bicara fikih murni. Ya terserah mau ormasnya apa saja. Ini kita bicara fikih Syafi'i. Ya, fikih Syafi'i salat tarawih itu harus 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau dilakukannya 4 rakaat lalu salam, salatnya tidak sah. Ya, karena bertentangan dengan masyru' yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan sunnah-sunnah yang lain. Sunat ba'diyah zuhur, qobliyah asar itu boleh 4 rakaat sekali salam. Ya, tapi kalau sholat tarawih ini ada tata caranya, harus ngikutin. Ya, tentu yang lebih afdol sholat sunnah juga dua rakaat salam, 2 rakaat salam. Walaupun kita niatnya 4 rakaat. Ba'diyah zuhur misalkan 4 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, afdolnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau dilakukan 4 rakaat itu tetap sah. Tapi kalau tarawih tidak sah. Ya, harus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena ada tata caranya, ada masyru'nya. Jangan kita lebih pintar gitu loh daripada sahabat Nabi. Ya. Bedanya sunnah-sunnah duhur, sunnah asar dengan tarawih. Kalau sholat tarawih itu disyariatkan berjamaah. Disyariatkan berjamaah. Ya, maka mirip seperti sholat wajib. Maka tata caranya harus ngikutin aturan. Ya, kalau sholat sunnah yang lain kan tidak disyariatkan berjamaah. Ada beberapa yang disyariatkan ya. Nah, itu juga harus ada tata caranya, ngikutin tata caranya. Tapi kalau sholat sunnah qobliyah, ba'diyah itu kan tidak disyariatkan berjamaah. Maka itu tetap sah walaupun 4 rakaat sekali salam. Tapi kalau sholat tarawih ini disyariatkan berjamaah, maka dia mirip sholat wajib, ya maka tidak boleh merubah tata caranya sendiri, semau kita sendiri. Ya, yang penting kan 20 rakaat Ustaz. Mau 4 salam juga nggak bisa. Ini udah tata caranya, jangan ngatur sendiri. Bagaimana niatnya? Niat sholat tarawih wajib mengkhususkan niatnya untuk sholat tarawih. Ya, kalau niat sunnah, saya niat sholat sunnah, nggak bisa. Harus niat sholat sunnah tarawih. Ya, atau niat qiyamul Ramadan, qiyamul Ramadan. Maka setiap 2 rakaat niat. Saya niat 2 rakaat sholat tarawih. Ya.
Tidak boleh niat secara mutlak. Ya. Niat khusus dan niat setiap 2 rakaat. Apa bacaannya yang dianjurkan? Dalam sholat sunat tarawih dibolehkan setelah membaca surat Al-Fatihah, dibolehkan membaca surat-surat pendek. Apa yang dia hafal. Tetapi memang disunahkan kalau bisa dalam sholat tarawih itu ya 1 Ramadan hatam Quran. Jadi satu tarawih 1 malam ya 1 juz lebih, 1 juz lah. Takutnya kan 29 ininya apa? Ramadannya. 1 juz lebih dikit lah. Ya. Insyaallah tahun ini Pak 1 juz itu. Berarti gimana? Kalau mau merasakan itu di kami di pesantren Ibnu Syam 1 malamnya 2 juz. 2 juz, bukan 1 juz, 2 juz. Dulu pernah 3 juz. Ya. Makmumnya dari kalangan selain santri udah pada berbubaran. 3 juz ya 1 malam. Ya. Tapi setelah beberapa tahun ini kebijakannya 2 juz. 2 juz saja, 2 juz. Jadi pertengahan Ramadan sudah hatam. Ya, kalau mau lanjutkan lagi. Ya, itu disunahkan itu membaca seluruh Al-Qur'an. Itu lebih afdol dalam mazhab Syafi'i daripada mengulang surat Al-Ikhlas. Kulhu lagi. Nah, tapi ya sah, kita bilang sah. Boleh ya boleh. Kenapa? Karena dulu para salafus soleh, para sahabat, para ulama itu memanjangkan bacaan ketika tarawih. Diriwayatkan daripada Abdurrahman Al-A'raj. Beliau mengatakan ma'adraktun nas illa wa hum yal'anuna al-kufra fi Ramadan. Qala wa kana al-qari' yaqumu bi suratil Baqarah fi 8 raka'atin. Ya. Jadi kata Abdurrahman Al-A'raj, dulu di bulan Ramadan ya ketika qunut witir ya itu melaknat orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Dan beliau mengatakan dulu qari, imam yang mengimami tarawih itu membaca surat Al-Baqarah dalam jangka 8 rakaat. Jadi 286 ayat itu dibaca 8 rakaat. Ya. Jadi 2 juz lebih ya. 2 juz lebih dibaca 8 rakaat. Berarti kalau 20 rakaat ya 5 juzan kurang lebih. Ya. Jadi mungkin seminggu hatam di tarawih. Wa idza qama biya fi itsnatai asyrata rakaatan ra'an nas annahu khaffafa. Ya, ada yang macam-macam ya, ada yang bacanya panjang, ada yang kemudian meringankan. Ya. Wa rawa Abdullah bin Abi Bakar qala. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Bakar, ini riwayatnya dari Imam Malik ya. Muwatta Imam Malik. Sami'tu abi yaqul, aku mendengar ayahku mengatakan, kunna nansarifu fi Ramadan minal qiyam fasana'jilul khadama bis-suhuri makhafatul fajr. Dulu kami itu di bulan Ramadan
Selesai taraweh, itu buru-buru ke rumah, minta tolong pembantu yang biasa ngebantu di rumah untuk segera nyiapin sahur, takut bentar lagi masuk waktu subuh. Jadi bisa dibayangkan berarti tarawehnya itu selesainya mungkin jam 4.15, udah mau subuh baru selesai tarawehnya. Kita taraweh 20 rakaat selesai jam 9 aja udah ngeluh. Taraweh aja kayak sholat katanya. Taraweh kok kayak sholat? Emang taraweh bukan sholat? Maksudnya taraweh itu cepat katanya. Kalau di kampung-kampung itu gitu. Taraweh mah jangan kayak sholat dong katanya. Taraweh disuruh pakai salat jadi aduh. Emang taraweh bukan sholat? Ya, itu kita udah ngeluh. Ya, padahal kalau kita lihat para salafus saleh itu sholat tarawehnya itu udah mau subuh baru selesai, Pak. Udah selesai. Ya kita kalaupun nggak kuat-kuat ya minimal 1 juz 1 malam. Ya, 1 juz 1 malam nggak apa-apa. Paling 1 juz 1 jam malam jam 8:30 udah selesai. Jam 9 kurang paling selesai. Beda-beda dikit aja Pak sebenarnya Pak. Pulang ke rumah juga nonton TV main HP juga. Nanti tetap aja tidurnya sama jamnya. Nggak bakal ini. Waro Sa'ib bin Yazid, dari Sa'ib bin Yazid qala amara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dari an yaquma linnas. Riwayat daripada Sa'ib bin Yazid, Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari. Ini Tamim ad-Dari ini yang pernah melihat Dajjal ya. Untuk menjadi imam buat kaum muslimin. Wa kana al-qari' yaqra'u bil mi'ataini hatta kunna na'tamidu 'ala al-'asa min tulil qiyam. Ya. Wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajr. Kata Sa'ib bin Yazid, imamnya itu bacanya ya 2 rakaat itu bisa 200 ayat. Saking panjangnya itu kita itu sampai megangan sama tongkat takut jatuh. Saking ya pegang sama tembok atau tongkat gitu. Saking takutnya kemudian kami ini ya saking panjangnya bacaan imamnya gitu. Wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajr. Kami tidak selesai sholat tarawih kecuali sudah hampir sholat fajar, sholat selesai. Ini kita ngegambarin bagaimana ulama-ulama dulu, Bapak ya. Ya, artinya kita ini belajar dengan orang-orang dulu. Kenapa orang-orang dulu tuh hebat-hebat? Ya ibadahnya juga hebat-hebat, Pak. Beda sama kita, Pak. Ya. Orang dulu tuh sedikit-sedikit ibadah. Kalau kita sedikit ibadahnya. Ya gitu. Warawa Abu Utsman An-Nahdi qala da'a Umar bin Khattab bi thalathati qurra fastaqra'ahum. Ya. Sayyidina Umar riwayat daripada Utsman ini memanggil 3 ahli Quran. Meminta mereka membacakan Al-Quran dan menjadi imam. Ya. Yang bacaannya cepat, fa'amaru asra'um qira'atan an yaqra'a linnasi 30 ayat. Yang bacanya cepat suruh baca 30 ayat. Wa amaru awsatuhum an yaqra'a 25. Yang bacaannya pertengahan tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, itu bacanya 25 ayat. Ya, setiap rakaat mungkin ya. Wa amaru abta'uhum an yaqra'a 20 ayat. Bacaan yang paling lambat itu bacaan 20 ayat. Ya, jadi
lihat imamnya. Imamnya agak cepat bacanya, ya dibanyakin ayatnya. Bukan lebih cepat duluannya, enggak. Imamnya sedang, nggak terlalu panjang, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat, ya pertengahan lah. Tapi kalau imamnya agak lambat, paling lambat dia dikurangi sedikit ayatnya. Tapi durasinya tetap sama, panjang. Dan tidak diragukan bahwa bulan Ramadan itu bulan kemuliaan, di mana kebaikan-kebaikan dan amal-amal soleh akan dilipat gandakan. Oleh karena itu Al-Imam Al-Halimi beliau mengatakan wasirru fi kauniha isyrin, ya. Rahasia kenapa sholat tarawih itu 20 rakaat li anna rawatib al-muakkada fi ghairi Ramadan 10 rakaat. Karena sholat sunnah rawatib yang muakkadah selain bulan Ramadan itu 10 rakaat. Fadhu'ifat, maka dilipat gandakan. Li'annahu waktu jiddin wa tashmirin, karena bulan Ramadan adalah waktu untuk semangat dan menyingsingkan lengan baju. Nah, ya. Baik. Kita sudah selesai pembahasan sholat tarawih, kita lanjutkan pembahasan sholatul jamaah. Sholat berjamaah. Apa maksudnya sholat berjamaah? Melakukan sholat bersama jamaah. Ya, tidak sendirian. Dan minimal jamaah itu satu imam, satu makmum. Jadi 2 orang. Sebagaimana riwayat daripada Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ana wa sahibun li." Saya mendatangi Nabi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bersama sahabat saya. Falamma aradna al-iqfal min indihi qala lana. Ketika kami ingin pamit dari beliau, beliau mengatakan kepada kami, idza hadaratis shalah fa'adzina tsumma aqima. Kalau datang waktu salat, azanlah dan qomatlah. Wal ya ummakuma akbarukuma. Ya. Dan siapa yang usianya lebih tua di antara kedua kalian ini jadi imam. Jadi 2 orang cukup untuk melaksanakan sholat jamaah. 1 imam, 1 makmum. Bagaimana masyru'iyatnya? Islam menganjurkan kita untuk sholat berjamaah dan memberikan targhib, ya, motivasi, reward, ya. Dan itu diperintahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan konsensus, kesepakatan dan ijma' kaum muslimin. Ya. Dan landasan syariatnya kalau kita lihat, bagaimana kalau kita lihat ada namanya sholatul khauf. Sholatul khauf itu sholat ketika perang. Tata caranya kan ya ada yang depan duluan, yang belakang ngejagain. Ya tergantung dia ngadep kemana musuhnya. Kalau musuhnya ngadep kiblat ya begitu. Tapi kalau enggak nanti tetap yang ganti-gantian sholatnya. Di surat An-Nisa ayat 102 disebutkan, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Ini bicara tentang sholat ketika keadaan perang. Sholat lagi perang aja dianjurkan jamaah. Apalagi sholat tidak perang. Kita lagi tidak perang, lagi aman. Bagaimana pentingnya sholat jamaah? Ya. Bahkan ketika perang, ketika saat genting melawan musuh, itu masih dianjurkan sholat berjamaah. Apalagi ya kita dalam kondisi aman. Dan secara sunnah fi'liyah ini sholat jamaah ini merupakan
sesuatu yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah selama hidupnya, baik dalam keadaan mukim maupun safar, baik dalam keadaan aman maupun dalam keadaan perang, baik di rumah maupun di masjid. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keutamaannya, sebagaimana riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu mengungguli salat sendirian ya sebanyak 27 derajat. Ya. Begitu juga riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jama'ati afdalu min salati ahadikum wahdahu bi 25 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat kalian sendirian ya dengan 25 derajat. Jadi ada riwayatnya 25 derajat, ada riwayatnya 27 derajat. Jadi salat jamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Sebagaimana riwayat daripada Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihimil jamaah illa istahwadha alaihimus syaitan." Tidaklah ada setiap 3 orang yang ada di kampung itu, ya, minimal ada 3 orang di kampung itu, tapi tidak dilaksanakan jamaah di kampung itu, ya, maka pasti kampung itu akan dikuasai oleh setan. Fa'alaika bil jamaah. Kata Rasulullah, maka hendaknya kalian bersama jamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyata minal ghanam. Karena sesungguhnya serigala itu memakan kambing yang memisahkan diri dari kelompoknya. Jadi kalau kambingnya rombongan, serigala juga nggak berani, Pak. Begitu juga setan. Kalau kita ikut jamaah, insya Allah ya setan tuh nggak mudah menggoda kita, Pak. Tapi kalau terpisah itu kambing jadi mangsanya serigala. Sama kalau kita berpisah dari jamaah jadi mangsanya setan. Apa hikmahnya? Sholat jamaah ini disyariatkan untuk kemudian mencapai tujuan-tujuan yang banyak. Ya, diantaranya menguatkan akidah, menguatkan iman dengan kemudian sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah ini salah satu syiar-syiar Islam untuk memakmurkan masjid. Ya. Dan ini juga merupakan cara untuk mendirikan masyarakat yang mulia. Ya, karena manusia itu makhluk sosial. Ya. Makhluk sosial saling membutuhkan satu sama yang lain. Dan memperkuat hubungan persaudaraan, ya, saling bantu-membantu, saling mencintai sesama muslim, ya, saling mengenal satu yang lain. Ya, kalau kita berjamaah minimal nanya apa kabar, gimana, apa yang bisa dibantu. Ya, apalagi kalau dilakukan 5 kali dalam sehari, 5 waktu. Ya. Dan kemudian campur baur, tidak ada kemudian kasta, mau dia direktur, mau dia orang paling kaya, ya kalau datangnya telat ya sholatnya di belakang.
Nggak mentang-mentang dia orang kaya, sholatnya saya harus di depan. Ya enggak juga. Sama semuanya kalau ketika berjamaah. Dan menghilangkan di hati ini permusuhan, dengki, ya, penyakit-penyakit hati. Itu salah satu hikmahnya kita sholat berjamaah. Ya. Dan itu kita rasakan sendiri. Ya. Ketika kemudian kita melakukan sholat berjamaah. Kapan disyariatkan sholat berjamaah ini? Sejarahnya Rasulullah SAW waktu di Mekah 13 tahun itu sholatnya masih belum berjamaah sendirian. Karena waktu itu umat Islam belum kuat. Ya. Mereka ditindas oleh orang kafir Quraisy. Ya. Jangankan mau sholat berjamaah, tahu dia sholat aja dilempari batu, dilempari kotoran. Makanya sholatnya sembunyi-sembunyi. Belum disyariatkan sholat berjamaah waktu itu. Sholatnya di rumah masing-masing, nyumput-nyumput. Ya, walaupun sebenarnya orang kafir juga nyumput-nyumput mendengarkan bacaan Nabi, karena saking indahnya dan saking masuk ke hati gitu. Jadi sebenarnya orang kafir itu juga tahu bahwa Quran itu benar, cuman dia sombong, gak mau ngakuin. Ya. Ketika Nabi lagi baca Quran, nyumput-nyumput ngedengerin. Nyumput-nyumput biar nggak ketahuan yang lain, malu kalau ketahuan yang lain. Ternyata kamu juga ini juga suka juga gitu. Ya di luar ngomongnya nggak suka, di luar ngomongnya ngebenci Nabi. Ternyata kamu justru orang yang paling sering ngedengar ketika Nabi baca Quran. Ya, waktu di Mekah belum disyariatkan sholat berjamaah karena kondisinya memang sangat mencekam. Ya, kondisinya sangat mencekam. Orang-orang kafir di sana betul-betul menindas kaum muslimin. Maka sholatnya di rumah masing-masing. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah bersama para sahabatnya, disitulah mulai disyariatkan sholat berjamaah. Ya, membangun masjid, ya, dan konsisten dilakukan berjamaah, menghimpun kaum muhajir dan ansar, ya, dan ternyata ketika kemudian berjamaah itu makin kuat ekonominya, kuat politiknya, karena kita ketemu 5 kali sehari kan, mau diskusi tentang apa, dakwah, perang, ekonomi di masjid dari zaman dahulu. Diminum dulu Pak tehnya, pada ngantuk ya. Terus ronda. Atau lagi puasa ya. Baik. Apa hukumnya sholat berjamaah ketika sholat Jumat itu fardu ain? Ya, kalau lagi sholat Jumat. Jadi nggak boleh sholat Jumat kemudian sendirian, harus berjamaah. Fardu ain. Ya. Nggak sah sholat Jumat sendirian. Adapun sholat-sholat yang lain selain sholat Jumat, sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Apa bedanya fardu kifayah sama fardu ain, Pak? Kalau fardu ain itu kewajiban yang wajib dilakukan setiap individu. Ya. Kalau fardu kifayah, kalau sebagian sudah melakukan, ya dosa sebagiannya gugur. Kalau sholat Jumat itu fardu ain, semuanya wajib sholatnya berjamaah. Tapi kalau selain sholat Jumat, ya itu fardu kifayah. Sebagian sudah melakukan, sebagian mungkin ada yang uzur, ada yang kemudian lelah dan sebagainya, sakit, itu tidak kena dosanya. Yang penting di kampung ini
sudah ada yang berjamaah, sholat berjamaah, maka nggak boleh berhenti sholat berjamaah, walaupun imam dengan makmum saja, ya. Karena dia nanggung dosanya satu kampung, ya. Karena sholat jamaah itu menampakkan syiar-syiar Islam, ya, harus ada dan jelas, ya, kewajiban untuk mensyiarkan jamaah ini tidak gugur kecuali dengan menampakkannya, ya. Kalau satu kampung itu melaksanakannya di rumah berjamaah, tapi di rumah itu tidak tampak syiarnya. Makanya di masjid ada azannya, ada qomatnya, ya, itu wajibnya, itu fardunya itu. Kalau dilakukan di rumah, di masjidnya nggak ada misalkan, itu belum gugur kewajibannya karena belum tampak syiarnya, ya. Bahkan dalam madhab Syafi'i, kalau satu kampung nggak mau melaksanakan sholat jamaah, nggak ada sholat jamaahnya, itu seorang imam, seorang pimpinan daerah itu berhak membunuh mereka, memerangi mereka. Ya kalau hukum Islam, Pak, ya. Nah kan zaman Nabi itu sempat mau dibakar orang-orang yang nggak mau sholat berjamaah itu, rumah-rumahnya, ya. Karena ini kewajiban, Pak, kewajiban satu kampung, ya, harus ada syiarnya gitu. Jangan kemudian satu kampung nggak ada masjidnya, nggak ada musolanya, ya kan? Salat berjamaah juga disyariatkan buat kaum perempuan, tetapi tidak seperti penegasannya kepada kaum laki-laki, ya. Maka salat berjamaah itu disyariatkan buat perempuan baik di masjid maupun di rumah. Tetapi berjamaah bagi perempuan di rumah itu lebih afdol. Sebagaimana riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u nisa'akum al-masajid." Jangan kalian larang kalau istri kalian pengen ke masjid, pengen sholat berjamaah di masjid. Wa buyutahunna khairun lahunna. Dan rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Jadi kalau mau ke masjid jangan dilarang, ya, tapi afdolnya di rumah. Itu untuk perempuan. Salat berjamaah tidak wajib bagi yang sedang musafir. Juga bagi orang yang telanjang, nggak punya baju. Ya orang dulu sih ada yang nggak punya baju, Pak. Sekarang nggak ada ya, zamannya baju aja 20 belum ada. Ya kan? Kalau dulu mah baju satu itu gantian kalau lagi apa basah dicuci, ya nggak bisa sholat, Pak. Satu doang bajunya, itu doang, nggak ada lagi. Maka bagi orang musafir dan orang yang telanjang, ya, sholat jamaah dan sholat sendirian itu hukumnya sama, ya. Dan sholat jamaah ini
kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya bukan fardu ain. Ya, bukan fardu ain, bukan fardu setiap individu. Karena kalaupun tidak jamaah, sholat sendirian itu sah. Ya, kita sholat subuh di rumah sendirian, ya sah walaupun nggak berjamaah. Dan gugur kewajibannya. Tapi kalau nggak ada yang berjamaah di kampung itu, di masjidnya sepi, maka satu kampung berdosa. Karena tidak melaksanakan kewajiban. Fardu kifayah. Sebagaimana riwayat daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu." Salat satu orang dengan satu orang lain itu lebih suci, lebih baik daripada salat sendirian. Wa shalatul rajuli ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul. Salat satu orang dengan dua orang, berarti tiga orang, itu lebih mulia, lebih bagus daripada salat berdua. Ya. Salat berdua lebih bagus daripada satu sendirian. Salat bertiga lebih bagus daripada berdua. Wa ma kana aktsaru fi fa huwa ahabbu ila Allah. Semakin banyak jamaahnya itu lebih dicintai oleh Allah. Makanya pengurus DKM harus terus memotivasi biar jamaahnya makin banyak. Insyaallah, biar makin dicintai Allah, banyak pahalanya. Ya, semakin banyak lebih bagus. Sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat ini hadis sudah kita baca tadi, salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian 27 derajat. Begitu juga diriwayatkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam, thumma amur rajulan fayusalli bin nas, thumma antaliqu ma'i birijal ma'hum hizamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna shalah fa uharriqu alaihim buyutahum bin nar. Laqad hamamtu, saya tuh kata Rasulullah pernah terbersit ketika masuk waktu sholat. Saya suruh kaum muslimin sholat, terus ada yang jadi imam bersama mereka, ya. Lalu saya pergi bersama berapa orang, masing-masing orang itu bawa kayu bakar menuju rumah-rumah orang yang tidak datang sholat berjamaah. Lalu saya bakar rumah mereka. Tapi nggak jadi, itu pernah terbesit di hati Rasulullah begitu. Ya karena memang dulu ada orang-orang munafik. Jadi cirinya orang munafik kalau zaman dahulu nggak sholat jamaah. Ya, di zaman Nabi nggak sholat jamaah, berarti orang munafik. Ya. Jamaah itu, sholat berjamaah itu dilakukan di masjid fardu kifayah untuk kemudian menegakkan syiar Islam. Ya, kalau sebagian sudah melakukan, maka dosa sebagian gugur. Maka sebagian yang lain boleh sholat jamaahnya di rumah atau sholat sendirian. Ya, karena yang di masjid sudah ada yang melaksanakan. Mungkin di rumahnya lagi ada acara atau apa. Jadi kalau sholat di rumah aja nggak ada yang di jamaahnya di masjidnya nggak boleh. Ya, tapi kalau di masjid sudah ada berjamaah, sebagiannya boleh sholat berjamaah di rumah. Tetapi sholat jamaah di masjid untuk laki-laki itu lebih afdal daripada sholat berjamaah di rumah atau di pasar atau di daerah
di kantor dan lain sebagainya. Ya. Karena ada keutamaan yang lain. Ada keutamaan berjalan menuju masjid. Itu kan ada keutamaannya sendiri. Setiap langkahnya ya diberikan kebaikan, dihapus keburukan. Dan masjid ini juga ada keutamaan, kemuliaan dan kesucian, ya, dan menampakkan syiar, ya. Bagaimana riwayat daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu ayyuhan nas fi buyutikum." Kata Nabi, wahai manusia, salatlah di rumah kalian. Fa inna afdalas sholati sholatul mar'i fi baiti. Karena sebaik-baiknya salat adalah salat seseorang di rumahnya, illal maktubah, kecuali salat wajib. Maksudnya apa? Kalau salat wajib itu di masjid afdalnya, bukan di rumah. Setiap masjid yang lebih banyak jamaahnya itu lebih afdal daripada yang sedikit jamaahnya. Bahkan sholat di rumah kalau berjamaah yang lebih banyak lebih afdal daripada yang sedikit. Ya. Sebagaimana hadis yang kita baca tadi ya, daripada Ubay bin Ka'ab. Tetapi ada pengecualiannya, ada 3 pengecualian, tiga perkara yang perlu diperhatikan. Ya. Yang pertama, sholat berjamaah di masjid walaupun jamaahnya sedikit lebih afdal daripada sholat berjamaah di rumah walaupun jamaahnya banyak. Di masjid jamaahnya 1 orang doang misalkan, imam sama makmum. Di rumah jamaahnya 3 shaf. Lebih afdal mana? Di masjid, walaupun sedikit. Ya. Tadi kan kita katakan yang jamaahnya lebih banyak lebih afdal daripada yang sedikit. Ya, kecuali 3 hal. 1, di masjid walaupun sedikit lebih afdal daripada banyak di rumah. Dan lebih utama lagi kalau di 3 masjid itu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Salat berjamaah di situ walaupun sedikit itu lebih afdal daripada salat berjamaah di masjid yang lain. Bahkan salat sendirian di Masjid Haram, Masjid Nabawi atau Masjid Aqsa itu lebih afdal daripada sholat berjamaah di masjid yang lain. Ya kan? Kalau kita haji itu kan ada masjid-masjid juga di samping-samping Masjidil Haram itu kan. Sholat sendirian di Masjidil Haram nggak berjamaah itu lebih afdal daripada sholat berjamaah di masjid selain Masjidil Haram. Ya. Jadi ada pengecualian yang sedikit tapi lebih afdal daripada yang banyak. Yang kedua, sholat berjamaah di masjid sebelah, yang mana kalau kita tidak hadir, jamaahnya berantakan, ini nggak ada jamaahnya. Itu lebih afdol daripada kita sholat di masjid yang lebih banyak jamaahnya, ya, yang lebih jauh daripada rumah kita. Kalau kita tidak sholat di masjid tetangga sebelah kita ini, ya, itu bisa nggak ada jamaah. Ya. Kita kan banyak masjid di mana-mana kan ada yang jamaahnya lebih banyak, tapi yang lebih dekat daripada kita ini yang lebih utama, lebih afdol walaupun jamaahnya sedikit. Kalau gara-gara kita nggak jamaah di situ, ya nanti berantakan ini sholat jamaahnya di masjid itu. Itu lebih afdol walaupun jamaahnya lebih apalagi ya kalau
masjid yang jauh itu walaupun jamaahnya banyak, imamnya ahli bid'ah atau suka ngebid'ahin. Ya kan? Atau fasik. Ya. Atau tidak meyakini beberapa rukun, maka sholat di masjid yang dekat walaupun jamaahnya sedikit itu lebih afdal daripada sholat jamaah di masjid yang jauh walaupun banyak jamaah. Ya. Yang ketiga, pengecualiannya, jamaah perempuan berjamaah di rumah itu lebih afdal daripada berjamaah di masjid. Atau mereka berjamaah bersama laki-laki di masjid. Ya. Sebagaimana hadis yang kita baca kemarin, la tamna'u nisa'akum al-masajid, jangan larang perempuan kalian, istri kalian untuk berangkat ke masjid, tetapi rumah lebih baik daripada mereka. Karena kalau sholat di rumah itu lebih tertutup, lebih makanya lebih afdal. Ya, semakin tertutup semakin afdal untuk perempuan. Nah, nanti kita akan bahas khusus tentang sholat berjamaah untuk perempuan. Nanti juga kita akan bahas apa udzur-udzur yang membolehkan kita tidak berjamaah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, karena ini waktunya sudah cukup siang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau mau ada diskusi. Mungkin dia mau ngelanjutin 2 rakaatnya di rumah. Ya, kita husnudzon aja, mungkin dia mau lanjutin rakaatnya di rumah. Kalau dia nggak lanjutin, itu tidak dianggap sholat tarawih. Itu dianggap sholat sunnah. Sholat sunnah biasa, sholat sunnah biasa. Ya, bukan sholat tarawih. Karena sholat tarawih kalau dalam madzhab Syafi'i itu 20. Ya. Jadi kalau mau lanjutin di rumahnya. Ini kan kita lagi bicara fikih Syafi'i, beda sama fikih yang lain, Pak ya. Mungkin ada pendapat yang lain, tapi dalam madzhab Syafi'i karena saklek ibadahnya kalau madzhab itu harus ngikutin sahabat begitu-begitu. Enggak boleh ini. Dia tetap dapat pahala, tetap namanya juga, ya. Nah, tapi kalau dia pengen mendapatkan dia itu sholat tarawih, ya 20 rakaat. 8 rakaat nih pulang, ya udah lanjutin di rumahnya. Mungkin di sini agak capek sholatnya kan, panjangan, ya nanti di rumah cepat, yang penting rukun-rukunnya terpenuhi. Itu Pak ya. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.